Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, tema kita pada pagi hari ini masih seputar pasca kebangkitan Yesus dari kematian dan perang Ia naik ke surga. Dan kita tahu bahwa ada interval waktu antara Dia bangkit dari kubur dan Dia nanti terangkat ke surga, sekitar 40 hari. Dan masa 40 hari ini merupakan masa transisi. Dia akan berangkat ke surga mengenakan tubuh kemuliaan yang sempurna, yaitu Allah yang kekal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga dalam masa 40 hari ini Dia beberapa kali menampakkan diri kepada para murid-muridnya secara khusus. Dan kita tahu waktu Ia menampakkan diri itu bukan sesuatu kebetulan, tetapi bukan juga sesuatu yang random secara acak. Tetapi Yesus memang bersengaja menampakkan diri dengan maksud dan tujuan tertentu. Karena pada masa-masa yang singkat ini perlu nasihat, perlu suatu tindakan teladan. Sehingga pada masa-masa singkat ini maka ada sesuatu yang bernas, yang positif, yang bisa diperoleh oleh para murid. Kita bisa tarik dalam diri kita, kalau seandainya ada waktu yang singkat diberikan kepada kita di dalam satu daerah dan kita akan beranjak kepada daerah yang lain. Atau katakanlah mungkin kalau dokter sudah memvonis kita usia hanya 1 bulan saja, maka tentu kita akan berpikir bagaimana waktu yang 1 bulan ini saya akan manfaatkan untuk boleh menyampaikan wejangan nasihat, untuk boleh menguatkan orang-orang yang kita akan tinggalkan. Tentu pada masa-masa itu tidak lagi kita akan buang percuma, tetapi akan kita manfaatkan secara maksimal, sehingga waktu itu akan bermanfaat kepada orang-orang yang akan kita tinggalkan kelak. Dan inilah masa-masa yang dipakai oleh Yesus untuk boleh memberikan kekuatan nasihat kepada para murid sebelum Ia nanti terangkat ke surga. Dan nasihat teladan inilah yang mau kita pelajari secara intensif, sehingga kita akan memperoleh manfaat menjadi seorang Kristen yang dewasa, menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh efektif dalam pengiringan kita akan Kristus. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid ini kita boleh tangkap dalam kehidupan kita sekarang ini, sehingga kita sebagaimana para murid, maka kita juga akan berlaku dan siap untuk boleh menjalani hidup tanpa Kristus secara fisik dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, yang pertama sekali saya melihat tujuan Yesus menampakkan diri kepada para murid ini adalah untuk mengembalikan visi yang utama dalam diri para murid. Kita tadi sudah membaca bagaimana Petrus berkata kepada teman-temannya, "Aku akan menangkap ikan." Dan para murid yang lain berkata, "Aku akan ikut bersama-sama dengan engkau." Sebelum Yesus menghampiri mereka, maka mereka punya rencana untuk kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang dulu mereka kerjakan, yaitu menangkap ikan. Dan saudara tahu, waktu itu Yesus berkata, "Ikutlah aku," maka mereka meninggalkan itu, saudaraku. Waktu pertama kali Yesus melihat Petrus dan Yesus mengajak Petrus untuk boleh mereka bersama-sama menjala manusia, Yesus berkata, "Aku akan
membuatmu menjadi penjala manusia, maka ikutlah aku, kata Yesus. Dan Alkitab berkata pada Markus pasal yang pertama, pada Matius pasal-pasal yang awal, mereka berkata, maka mereka mengikut Yesus dan meninggalkan perahu mereka, meninggalkan jalan mereka. Ini merupakan satu pekerjaan di dalam mengikut Kristus. Maka semua tabiat-tabiat lama mereka tinggalkan dulu. Semua kebiasaan-kebiasaan yang lama mereka tinggalkan dahulu untuk mengikuti Yesus, melayani Yesus, mengiring akan setiap perjalanan Yesus. Dan inilah yang terjadi pada murid itu. Maka mereka mau kembali lagi kepada tabiat-tabiat itu, kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan itu. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, ada pepatah berkata, mempertahankan jauh lebih sulit dalam meraih. Mempertahankan sesuatu jauh lebih sulit daripada meraih dari apa yang sudah kita dapat. Dan godaan yang paling terbesar dalam diri orang percaya dalam mengiringi Tuhan Yesus adalah kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang dahulu. Saya tidak tahu setan apa yang mencoba mempengaruhi saudara. Setan apa yang mencoba mempengaruhi pikiran kita semua. Tetapi suka atau tidak suka, kita semua mengalami itu. Ada godaan-godaan bagi kita orang percaya dalam kita mengiringi Tuhan Yesus. Dan godaan yang paling besar adalah kita ingin kembali kepada masa-masa lalu kita. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, ini merupakan satu godaan dalam diri setiap orang percaya. Yang dulu kita sudah pernah tinggalkan, yang dulu sudah pernah kita punya komitmen, saya tidak mau lagi kembali berkubang kepada lumpur-lumpur dosa ini, berkubang kepada kebiasaan-kebiasaan lama, tabiat-tabiat lama yang tidak positif. Tetapi saudaraku, sering sekali banyak orang jatuh bangun, godaan untuk kembali kepada kebiasaan lama itu jauh lebih berat, saudaraku. Dan itulah yang terjadi kepada para murid. Petrus berkata, aku akan kembali menjala ikan. Para murid berkata, aku akan ikut bersama dengan engkau. Manakala mereka tidak melihat lagi bagaimana hidup mereka berlangsung, karena Kristus tidak ada secara fisik dalam hidup mereka. Karena mungkin selama ini mereka mendapatkan, katakanlah, penghidupan dari mengikuti Yesus, maupun itu secara adikodrati, maupun itu secara alamiah. Tetapi yang jelas mereka tidak berkekurangan. Mereka waktu itu terpelihara, saudaraku. Tetapi manakala Kristus saat tidak bersama-sama dengan mereka secara fisik, maka mereka berkata satu dengan yang lainnya, saya akan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan itu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, godaan kepada kebiasaan-kebiasaan lama itu begitu menggoda sekali. Saudaraku, saya tidak tahu dunia medsos sekarang hamu mana foto hamu. Mungkin saudara dulu punya teman spesial, mungkin waktu SMP, pacar mungkin waktu SMA, waktu kuliah, dan sudah putus. Dan sekarang punya anak, sudah menikah dengan istri, dengan suami yang kau kasih, yang kau cintai. Tetapi mungkin pada malam-malam tersembunyi atau pada waktu-waktu senggang, kau coba akan cari-cari itu sekarang bagaimana ya. Coba klik sana sini, klik sana situ, cari pertemanan si anu warna, searching, sap. Gak ketemu seminggu, terus diupayakan. Pacar waktu SMP deh, cari terus. Pacar SMA dah, cari terus. Pacar waktu kuliah dah, cari terus. Pacar waktu di pabrik, cari terus. Godaan
kepada hal-hal yang lampau itu begitu memikat. Dan ini saudaraku bukan hanya terjadi kepada orang-orang seperti kita, saudaraku. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat yang ketiga, pokoknya satu perikop itu Alkitab berkata bagaimana, kalau boleh tampilkan 1 Samuel pasal 28 ayat 3. Bagaimana Tuhan tidak mau berbicara kepada yang namanya Saul, baik itu lewat mimpi, baik itu lewat Urim, baik itu lewat Tumim, dan bahkan baik itu lewat para nabi-nabi. Tuhan tidak mau berbicara. Oleh sebab itu maka ia terangsang untuk mencari sesuatu pendapat. Yang kata firman Tuhan, dahulu para petunung sudah dia usir, para pemanggil-pemanggil arwah sudah dihalau dan tidak boleh beroperasi di kerajaannya. Tetapi pada ayat yang ke-7 Alkitab katakan dia menyuruh supaya mencari petunung, supaya ia bertanya. Di awal-awal kerajaan dia bentuk, dia buat komitmen, tidak ada di sini yang namanya dukun-dukun, tidak ada yang namanya petunung, tidak ada yang namanya pemanggil arah, tidak ada namanya pekerja-pekerja tarot, tidak ada namanya seorang okultisme, tidak boleh. Dan saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, manakala ia tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan lewat apapun itu, maka dia tergoda kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama. Coba dulu tampilkan ayat Alkitabnya, 1 Samuel 28 ayat 3. Coba dibaca Bapak Guru sama ayat yang ke-7 nanti. Kenapa perlu kita baca? Supaya jangan nanti dikira kita tidak punya dasar. 1 Samuel, siapa yang menemukan cepat langsung dibaca. 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat yang ke-3 dan nanti yang ke-7. Pertama, dia sudah halau semua. Dia sudah buat komitmen, tidak ada lagi pemanggil arwah. Di negara saya tidak ada lagi yang namanya petunung di kerajaan di mana saya pimpin. Tetapi manakala terbentur kepada satu masalah, maka ia tertarik kepada yang lampau, tertarik kepada kebiasaan yang lampau, tertarik kepada hal-hal yang dulu ia sudah pernah katakan tidak, dan ia ingin pakai lagi, saudaraku. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, adakah positifnya? Adakah untung? Adakah manfaat apabila saudara kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama saudara? Tubako, wako, naromi, kepada tabiat-tabiat yang lama. Apakah manfaat saudara yang kau akan peroleh? Saya mau katakan kepada saudara, lewat firman Tuhan yang kita baca, setiap mereka yang hidup di dalam Kristus dan ingin kembali kepada hal-hal yang dulu, hal-hal tabiat-tabiat yang lama, maka ia tidak akan pernah mendapatkan apa yang baik. Tetapi celaka yang akan mereka dapatkan jika ia terus menerus pada tabiat-tabiat lama itu. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, kalau kita baca Yohanes 21 ayat 30 ayat 3b, saya akan baca begini firman Tuhan. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Waktu mereka kembali kepada tabiat-tabiat lama, kepada kebiasaan-kebiasaan yang lama, mereka dapat apa-apa atau tidak dapat apa-apa? Tidak dapat apa-apa.
Jadi bagian orang yang kembali kepada tabiat-tabiat yang lama adalah sesuatu yang akan merugikan dia. Sesuatu yang membuat visi yang utama yang dulu disampaikan oleh Yesus, sekarang mereka tinggalkan visi itu dan mereka kembali kepada tabiat lama. Maka Alkitab katakan mereka tidak dapat apa-apa. Apa visi mereka yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Yesus berkata, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Tetapi waktu Kristus tanah fisik tidak ada di antara mereka, maka mereka berkata, aku akan kembali menjadi penjala ikan. Padahal Kristus sudah berkata menarik mereka dari penjala ikan dan sudah mereka tinggalkan itu, digantikan dengan visi yang baru. Tapi visi yang baru ini diabaikan mereka dan mereka masuk kepada visi supaya mereka kembali dalam tabiat lama mereka, menjala ikan yang dulu sudah mereka tinggalkan. Dan Alkitab katakan mereka tidak dapat apa-apa, nothing, sesuatu yang tidak ada artinya. Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Yesus bertanya kepada mereka, apakah engkau punya makanan? Adakah engkau punya lauk pauk? Mereka berkata tidak ada. Kalau sudah namanya lauk pauk, itu sudah dimasak. Boro-boro yang dimasak, yang mentah pun tidak ada. Kalau dikatakan kepada saudara, adakah kau punya uang? Kalau saudara bekerja, tentu ada pengharapan nanti saudara gajian akan dapat uang. Tapi kalau saudara tidak bekerja, ditanya adakah engkau punya uang? Dia tidak punya lauk pauk, saudaraku. Boro-boro lauk pauk yang sudah dimasak, yang mentah pun mereka tidak dapatkan apa-apa, satu pun tidak dapat. Minimal mungkin buka dasar 1 ekor untuk bisa dibagi-bagi 7, dibagi 8. 1 ekor pun tidak. Makanya Yesus berkata, lemparkanlah jalamu di sebelah kanan. Ini ada filosofinya, saudara, bahwa apabila kau sudah mulai masuk kepada kebiasaan-kebiasaan lama, maka Kristus berkata kepada kita saat ini, jangan bersandar kepada kebiasaan-kebiasaan lama, tapi bersandarlah oleh firman. Orang sudah umum menjala sebelah kiri. Kalau orang menjala biasanya siringnya begini. Tidak pernah atau jarang kita melihat begini. Kurang umum. Tetapi yang umum kita melihat adalah seperti ini. Dan itulah mungkin yang mereka kerjakan. Menjala sebelah kiri, menjala sebelah kiri, menjala. Sudah biasa begini, pengalaman saya begini. Kemarin-kemarin juga saya begini dapat. Nah, Kristus berkata, coba lemparkan sebelah kanan. Yang biasa kau lakukan sebelah kiri, maka ini jangan bersandar kepada kebiasaanmu, tapi bersandarlah kau kepada firman Tuhan. Maka coba lemparkan sebelah kanan. Saudaraku, sebenarnya bukan masalah kanan atau kiri, depan atau belakang. Kalau kita mau jujur, kemana-mana pun jalan kita lemparkan. Kalau Tuhan ada di sana, maka ikan bisa masuk ke dalam jalan itu. Mau sebelah kiri, mau sebelah kanan, mau ke depan, mau ke belakang, tidak masalah. Tuhan berkuasa. Apakah saudara yakin hanya sebelah kanan Tuhan berkuasa menjadikan ikan ada pada jalan mereka? Tidak. Mau kanan bisa, kiri bisa, belakang bisa, mau ke depan bisa. Tetapi ini Tuhan mau mengajarkan
supaya para murid itu jangan bersandar kepada kebiasaan-kebiasaan. Hati-hati saudaraku, kenapa orang tertarik kepada kebiasaan-kebiasaan, tertarik kepada hal-hal yang lampau, tertarik kepada tabiat-tabiat yang lampau? Karena ada unsur yang menarik, karena ada unsur yang dianggap mereka ada untung. Kalau tidak untung, ngapain kita pergi kembali? Kalau selalu menganggap memanggil petunung itu dianggap dia tidak ada untung, buat apa dipanggil petunung? Tunggu harujian. Yang dianggapnya ada untung, maka dikerjakan itu. Yang kau anggapnya ada untungmu, searching mantanmu, makanya kau kerjakan. Kalau tidak ada untungnya kau anggap, mana mungkin kau searching yang sudah lampau-lampau. Risikonya dijewer istri. Risiko kan? Ayah pak, so narong SMS ada nggak dong? Tanya. Dijewereng tuh, dah tuh dia harus. Oh nak ingat dong aku, setu wah. Parparomin lo, Jepang udah ngepertuah di loroni. Tetapi kau kerjakan karena kau anggap ada untung. Dan itu saudaraku godaan yang saya katakan tadi. Oleh sebab itu kita mau belajar. Mulai dari sekarang belajar, kita harus bersandar kepada firman Tuhan. Yesus berkata, lemparkan sebelah kanan. Ini bukan lazim, ini tidak umum. Tetapi Yesus berkata, coba lemparkan sebelah kanan. Bersandarlah kau kepada firman, bersandar kepada perkataanku, bukan kepada pengalamanmu, bukan kepada kebiasaan-kebiasaanmu. Dan mereka melakukannya, saudaraku. Mereka melakukannya. Dalam kitab katakan, penuh jalan itu. Kalau pikir-pikir ya, apa ikan ada batasnya? Di sini banyak, di sini tidak banyak. Toh perahu nggak sampai 100 meter amat. Perahu-perahu zaman dulu kita sudah tahu. Tetapi ini berbicara, mengajarkan kita supaya engkau mulai bersandar kepada firman Tuhan, bersandar kepada firman Tuhan. Saudaraku, waktu mereka menebarkan jalan dan penuh, saudaraku, sehingga Yohanes, kata firman Tuhan, adalah murid yang dikasihi. Jadi kalau dikatakan murid yang dikasihi, itu berbicara Yohanes. Jadi nama lain Yohanes adalah murid yang dikasihi. Dan murid yang dikasihi berkata kepada Petrus, Tuhan itu. Tapi mereka tidak langsung berkata, tetapi satu dengan yang lain sudah berbisik-bisik, Tuhan. Kenapa langsung mereka katakan itu Tuhan? Karena ini sesuatu yang bukan biasa. Perkara yang mereka alami, ini perkara adikodrati, perkara yang bukan umum, saudaraku. Tentu mereka tahu mana perbuatan Tuhan, mana perbuatan yang tidak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan tidak tahu membedakan mana perbuatan Tuhan, mana perbuatan tidak Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, berkali-kali kita ingatkan, waspadai supaya jangan sampai perbuatan setan kita kerjakan, kita anggap itu perbuatan Tuhan. Pergi ke dukun, dukunnya pun sopan santun, jauh lebih sopan dari pendeta Siregar. Oh, teh. Apa lalu ya begini? Toleh pak. Aisi dopung nama putih beki. Enak pula dulu nih. Nah putar malah puna, termasuk puna. Memang dikatakan tidak perlu cari, tapi langsung kita sudah mulai menuduh. Oh, si Tijak deh. Pantasan nak tarik. Atau disampai mana? Coba, ini adalah perbuatan setan yang kita sangka Tuhan, tetapi tidak Tuhan. Yang kita sangka ini perbuatan Tuhan, ternyata hantu. Para murid langsung tahu. Mereka langsung berkata, Tuhan itu. Nah waktu mereka kasak kusuk berkata itu Tuhan, Alkitab katakan, maka Petrus langsung memakai pakaiannya. Mungkin dia waktu menjala
mungkin cuma pakai kolor-kolor doang. Langsung dia pakai pakaiannya, kata firman Tuhan, langsung terjun dia. Namanya Petrus ya, perlu berlebih-lebihan, selalu lebay memang dia. Yang lainnya malah pakai perahu. HP huma tuh do, nomor perahu satu darat daripada si Petrus. Pura-pura lebay. Oh Tuhan, langsung melompat dia. Alkitab katakan Petrus melompat mendapatkan Yesus, dan yang lain langsung menghela perahunya, langsung pergi ke daratan mendapatkan Yesus. Artinya ini saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kalau saudara sudah dengarkan firman dan sudah melihat mujizat, merasakan mujizat, datanglah kepada Kristus. Jangan bertahan kau di situ. Jangan bertahan. Penyakit ketiga pada orang-orang, memang ada firman Tuhan, tetaplah berdoa. Jugulu kamu mertamian arong dito. Ali arong nama dokon. Hujugul homma mangalo tuatta. Asa huboto isi runatakan aman ne mana. Repot kok. Repot. Saya pernah begitu loh. Ngobrol-ngobrol, kunjungan, ngomong seperti itu. Ya, saya nggak tahu lagi lah mendeskripsikan orang yang seperti itu. Saya bertanam begini kondisinya. Saya bilang ikutlah ibadah, seriuslah ibadah, setialah ibadah. Apa sih yang mau kita kejar? Saya sudah buat buktinya, saya nih loh. Soal jatuh bangun saya orangnya, jatuh bangun. Tetapi saya tetap datang. Memang seperti orang munafik, aku bilang, enggak aman kalau saya mau bertahan dulu. Apakah Tuhan itu atau saya, katanya. Ya terserahlah. Ini firman Tuhan mengajarkan kita, kalau sudah engkau dengarkan firman, langsung datang kepada Kristus. Mau melompat ke laut itu, mau menghela perahunya tidak masalah, tidak persoalan. How come you, bagaimana caranya kau pergi mendapatkan Yesus? Mau duduk-duduk di belakang dulu santai dengarkan firman Tuhan, sambil pergi ngopi sebentar ke bawah, boleh, nggak apa-apa lah. Atau mau duduk di tengah-tengah dulu sambil lihat kiri kanan, andoneng anak baru nauli, boleh saja, tidak apa-apa, untuk sementara waktu. Atau mau duduk langsung di samping hamba Tuhan ini, asal nang sapi gue Pak Guru mau pola mungkin gue udah maklum. Ditaruh dulu di sini, boleh biasa saja. Wah, pendeta ini ngomong begitu. Arong dos semua nih, arong gak pikir-pikir soalnya bereng. Macam-macam dulu jenis nih jematon. Anu jemaat ya di belakang dulu anu, itu ngamak asal nang songon di sekolah aja lo, mulai pojok anu. Kawan nu, jawab pertanyaan, nanti di pojok kan? Itu ngami gue itu. Jadi, karena saya dulu guru ya, saya sudah tahu lah. Oh berarti model-model takang mon. Oh udah burju mon sotik. Oh takang sotik. Oh burju gudang, gitu. Seperti yang saya katakan tadi, Petrus kan tidak disuruh Tuhan, yo lompatlah kau Petrus ke sini, kan tidak. Tapi berkali-kali dia lompat ke perahu. Apa kerjanya? Pertama waktu malam-malam Yesus datang kepada dia dan mereka berkata hantu, dan dia berkata ini aku bukan hantu. Langsung Petrus masuk. Kalau kau itu benar guru, suruhlah aku masuk ke dalam. Buat apa urgensinya? Tapi ada orang Kristen yang seperti ini, sok mau tampil. Tapi tidak masalah. Mau Kristen lebay, mau Kristen adem ayam, tapi yang jelas waktu kau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, langsung datang kepada Kristus, tuju dirimu kepada Kristus. Puji Tuhan. Unang berjugul kamu di hawa Tuhanmu, unang berjugul kamu. Jangan kau mengeraskan hatimu tinggal di dalam kegelapan. Sebabnya
mereka langsung tahu itu Tuhan. Petrus langsung melompat, saudaraku. Dan saudaraku, waktu mereka bertemu dengan Kristus, Alkitab katakan apa? Tersedia api, tersedia arang, kolang api, arang alopau. Dan mungkin Pak ni meja lopau. Oh, ada ikan. Olah ni kedo lopanna dan arong idahna. Oh, ada roti, lengkap sudah. Dan arong ikau rata, dan arong di Palestina ikau rata. Memang tepat-tepat. Lengkap. Kapan itu ada? Waktu mereka datang bertemu kepada Kristus. Waktu mereka dalam kebiasaan mereka, hidup yang lama mereka, tajud-tajud mereka kerjakan nothing. Boro-boro lampau. Makanya waktu Kristus berkata kepada kau, bertanya, waktu kau hidup dalam kegelapanmu, apakah positifnya, apakah untungnya, apakah manfaatnya? Tidak ada. Kenapa tidak datang kepada saya? Matius pasal yang ke-11 berkata, turun yang ke-12 ayat 28 sampai 31. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kuberikan kepadamu, dan bebanku pun ringan. Apa susahnya sih datang kepada Tuhan? Saya kadang nggak tahu lah melihat orang-orang yang sudah ditegur oleh firman Tuhan tapi nggak mau datang kepada Tuhan. Kalau Paulus berkata seperti ini, apakah aku akan datang